Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Miss Putri, untuk belajar bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 pada chapter 12 yang berjudul Don't Forget It, Please. Dan pada chapter 12 ini kita akan belajar untuk We will learn to write short message and notice. Kita akan belajar untuk menuliskan pesan singkat dan pemberitahuan. In order to, yang bertujuan untuk get what we want, mendapatkan apa yang kita inginkan, and to make other people do what we want, dan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Okay, before we are going to learn about chapter 12 on page 198, sebelum kita belajar pada chapter 12 yang ada pada halaman 198, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari short message. Nah, apa sih short message itu? Pernahkah kalian menerima atau membuat short message kepada seseorang? Nah, pengertian dari short message yaitu pesan pendek yang ditujukan kepada orang lain dalam bentuk lisan maupun tulisan. Biasanya kita menemukan short message dalam sebuah catatan, atau bisa juga kita mengirimkan pesan singkat tersebut dalam sebuah tulisan melalui ponsel, atau disebut dengan SMS. Dan tujuan dari short message itu apa sih? Tujuan dari short message yaitu untuk memberikan pesan kepada teman, keluarga, atau rekan kerja yang tidak bisa kita jumpai secara langsung. Sedangkan isi dari short message biasanya berupa pemberitahuan, pengingat, instruksi atau perintah khusus. Bagian-bagian dari short message ada 3. Yang pertama ada pengirim atau sender. Jadi pada short message biasanya tertulis siapa pengirim dari pesan singkat tersebut. Kemudian yang kedua ada isi pesan atau subjek. Isi pesan atau subjek ini biasanya dituliskan secara singkat dan jelas. Kemudian yang ketiga ada penerima atau receiver. Jadi short message ini harus jelas siapa penerimanya, misalnya kepada teman kerja, atau kepada keluarga, atau yang lainnya. Oke, di sini saya akan bahas pada halaman 198. We will work in groups, we will learn to read a long note from a mother to her son. Kita akan bekerja secara kelompok, kita akan belajar untuk membaca catatan dari ibu kepada anak laki-lakinya. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the note. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita membaca catatan tersebut. Second, we will repeat after our teacher sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulang apa yang telah guru kita ucapkan kalimat per kalimat. Then in groups, we will learn to tell, not read, the note to each other. Kemudian, secara berkelompok kita akan belajar untuk mengucapkan, bukan membaca catatan tersebut satu sama lain. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat tersebut secara lantang, jelas, dan benar. Dan di sini terdapat beberapa kalimat ya. Saya akan bacakan kalimat tersebut dan akan saya artikan satu persatu. Yang pertama, wash the dishes straight away after you finish eating. Segera cuci piring setelah kamu selesai makan. Sweep the floor twice a day in the morning before you go to school and in the afternoon. Sapu lantai 2 kali sehari, pada pagi hari sebelum kamu berangkat ke sekolah dan pada siang hari. You can play games, but make sure you do your homework first. Kamu boleh bermain game, tetapi pastikan kamu mengerjakan PR terlebih dahulu. Turn off the light before you go to bed. Matikan lampunya sebelum kamu pergi tidur. You have a lot of fruits in the refrigerator. Kamu mempunyai banyak buah-buahan di kulkas. Eat enough fruit and vegetable every day. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup setiap hari. Don't forget to water the plant in the afternoon.
Jangan lupa menyiram tanaman pada siang hari. Always have breakfast before you go to school. Selalu sarapan sebelum kamu pergi ke sekolah. Dry the towels on the line after you take a bath. Keringkan handuk di jemuran setelah kamu mandi. Don't make a mess. Put your dirty clothes in the basket. Jangan membuat berantakan. Letakkan pakaian kotormu di keranjang. Make sure the back door is locked before you go to bed. Pastikan pintu belakang terkunci sebelum kamu pergi tidur. Don't forget to close the windows before you leave the house. Jangan lupa tutup jendela sebelum kamu meninggalkan rumah. Make the bed every morning. Rapikan tempat tidur setiap pagi. Mop the floor at least every 2 days. Mengepel lantai setidaknya setiap 2 hari sekali. Oke, itu tadi beberapa catatan yang dituliskan seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Dan pada halaman berikutnya, di halaman 199 pada lembar Observing and Asking Question, we will work in groups, we will identify the message according to the time he has to do the activities. Kita akan bekerja secara berkelompok, kita akan mengidentifikasi pesan berdasarkan waktu dari aktivitas tersebut. Jadi, pada aktivitas selanjutnya kita akan mengidentifikasi pesan yang dituliskan oleh ibu kepada anak laki-lakinya tadi berdasarkan waktu kegiatan. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully and copy them in our notebook. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara teliti dan menyalin pada buku catatan. Second, we will identify the other message and handwrite them in the right box. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi pesan dan menulisnya pada kotak yang benar. Dan kegiatan tersebut ada pada halaman 200 ya. Di situ ada 4 box yang berwarna biru, hijau, pink, dan kuning. Dan di sini nanti kita akan mengidentifikasi pesan yang dituliskan di halaman sebelumnya berdasarkan waktu. Untuk aktivitas yang dilakukan pada pagi hari atau in the morning, kita tuliskan pada box yang berwarna biru. Kemudian untuk aktivitas yang dilakukan pada siang hari, in the afternoon, kita tuliskan pada box yang berwarna hijau. Sedangkan aktivitas yang dilakukan pada sore atau malam hari, kita tuliskan pada box yang berwarna pink. Dan untuk kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari, kita tuliskan pada box yang berwarna kuning. Baiklah, mari sekarang kita identifikasi pesan yang ada pada halaman sebelumnya berdasarkan waktu kegiatan yang dilakukan. Untuk aktivitas yang dilakukan pada pagi hari, to do in the morning, yang pertama, sweep the floor twice a day, in the morning before you go to school and in the afternoon. Untuk aktivitas pada pagi hari yang kedua, kita bisa tuliskan always have breakfast before you go to school. Sedangkan untuk aktivitas yang ketiga, yaitu make the bed every morning. Selanjutnya, activities to do in the afternoon. Yang pertama, sweep the floor twice a day in the morning before you go to school and in the afternoon. Untuk aktivitas yang kedua, don't forget to water the plant in the afternoon. Selanjutnya, activities to do in the evening or night. Aktivitas yang dilakukan pada sore atau malam hari. Yang pertama, turn off the light before you go to bed. Yang kedua, make sure the back door is locked before you go to bed. And for the next, the activity to do any time of the day. Aktivitas yang dilakukan sepanjang hari. Yang pertama, wash the dishes straight away after you finish eating. Yang kedua, you can play games but make sure you do your homework first. Selanjutnya, you have a lot of fruits in the refrigerator. Eat enough fruit and vegetable every day. Berikutnya, dry the towels on the line after you take a bath. Berikutnya, don't make a mess.
put your dirty clothes in the basket. Berikutnya, don't forget to close the windows before you leave the house. Dan yang terakhir, mop the floor at least every 2 days. Oke, lanjut pada halaman berikutnya, pada halaman 201. Pada kegiatan ini, we will work in groups, we will rewrite the sentence in the note below. We will use capital letter and punctuation mark correctly. Jadi, pada kegiatan ini nanti kita akan bekerja secara berkelompok. Kita akan menuliskan kembali kalimat catatan di bawah ini. Kita menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara teliti. Second, we will discuss and decide where to use capital letter and put punctuation mark correctly. Yang kedua, kita akan mendiskusikan untuk menentukan huruf kapital dan meletakkan tanda baca yang tepat. Then we will handwrite them in our notebook. Kemudian kita akan menuliskannya di buku catatan. Di sini kalian bisa lihat kalimat untuk yang nomor 1. Pada kalimat tersebut, tidak ada tanda baca maupun huruf kapital dalam kalimat tersebut. Kemudian, kalian diberikan contoh untuk penulisan dan peletakan tanda baca yang benar. Mom di situ kita menggunakan huruf kapital ya di awal kalimat, kemudian diikuti dengan tanda koma. Mom, I'm sorry I did not have time to wash the dishes before I went to school this morning. Untuk penggunaan kata I di sini selalu menggunakan huruf kapital ya. Kalian bisa lihat pada contoh I'm sorry, I did not, kemudian pada kata I went to school this morning. Kemudian diikuti dengan tanda titik. Kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya yaitu I'll do it when I get home this afternoon. Titik. Karena di akhir kalimat. Di situ untuk kata I juga menggunakan huruf kapital ya pada kata I do it dan kata I get home. Kemudian untuk yang nomor 2 di situ ada kalimat that I am going to Dayu's house, we are going to do our homework, I'll get home before 6. Nah, bagaimana peletakan tanda baca dan huruf kapital yang benar pada nomor 2? Untuk jawaban nomor 2, yaitu kita bisa tuliskan di sini, kata that menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda koma. Diikuti dengan kalimat, I'm going to Dayu's house, yang artinya aku akan pergi ke rumah Dayu. I di sini menggunakan huruf kapital ya. Kemudian diikuti kalimat, we are going to do our homework, yang artinya kita akan mengerjakan PR kita. We di sini menggunakan huruf kapital ya. Kemudian diikuti dengan kalimat I'll get home before 6. Aku akan pulang ke rumah sebelum jam 6. Di sini penggunaan kata I juga menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti tanda titik di akhir kalimat. Untuk nomor 3, di sini ada kalimat that I'm sorry I broke my door, I fell on the door when I tripped over the stool. Would you fix it for me please? Nah, bagaimana peletakan tanda baca dan huruf kapital yang tepat untuk nomor 3? Di sini kita bisa tuliskan yang pertama yaitu that, menggunakan huruf kapital kemudian diikuti dengan tanda koma. Diikuti dengan kalimat I'm sorry I broke my door. I menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda titik setelah my door. Maaf, aku merusakkan pintu. I fell on the door when I tripped over the stool. Aku merusakkan pintu ketika aku tersandung kursi. Di sini, I menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda titik setelah kata stool. Diikuti dengan kalimat would you fix it for me, please? Nah, would-nya kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat, kemudian diikuti dengan tanda koma setelah kata for me. Kemudian, setelah please diikuti dengan question mark. Akankah kamu memperbaiki itu?
Kemudian untuk nomor 4, di sini ada kalimat Rina, our group has to describe the backyard of the school. We have to handwrite it on a piece of paper, then we have to put it on the wall magazine. Nah, bagaimana penulisan yang tepat untuk nomor 4 ini? Untuk kalimat yang pertama, kita bisa tuliskan Rina. Rina menggunakan huruf kapital di awal kalimat, kemudian diikuti dengan tanda koma. Kemudian diikuti dengan kalimat Our group has to describe the backyard of the school. Kelompok kita telah mendeskripsikan halaman belakang sekolah. We have to handwrite it on a piece of paper. We menggunakan huruf kapital. Kemudian diikuti dengan tanda titik setelah kata a piece of paper. Yang artinya kita harus menulis itu pada selembar kertas. Kemudian diikuti dengan kalimat then, tanda koma, then-nya menggunakan huruf kapital ya. Kemudian diikuti dengan kalimat we have to put it on the wall magazine. Kita harus meletakkan itu di majalah dinding. Untuk nomor 5, di sini ada kalimat That happy birthday, I'm sorry I was still fast asleep when you left. For the work this morning, thanks for being the best father, I love you Dad. Nah, di sini untuk penulisan dan peletakan tanda baca yang benar untuk nomor 5 yaitu kita tuliskan Dad di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda koma. Kemudian diikuti dengan kalimat Happy birthday, kemudian diikuti dengan tanda titik. Selamat ulang tahun. Kemudian diikuti dengan kalimat I'm sorry, I was still fast asleep when you left for work this morning. Untuk penulisan I menggunakan huruf kapital ya. Kemudian diikuti dengan tanda titik setelah kata this morning. Maaf, aku masih tertidur ketika kamu berangkat bekerja tadi pagi. Kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya yaitu Thanks for being the best father. Thanks di sini menggunakan huruf kapital, kemudian menggunakan tanda titik setelah kata the best father. Kemudian diikuti dengan kata I love you Dad. I menggunakan huruf kapital ya, kemudian diikuti dengan tanda titik di akhir kalimat. Terima kasih telah menjadi ayah yang baik. Aku menyayangimu, ayah. Untuk nomor 6, di sini ada kalimat Tom, it is our turn to cook the dinner for the family today. We have a lot of eggs, a cabbage, carrot, salad, and tomatoes. What if we make fried rice and scrambled eggs? Nah, di sini bagaimana untuk penulisan dan tanda baca yang tepat untuk nomor 6? Kita bisa tuliskan kalimat Tom. Tom di sini menggunakan huruf kapital di awal kalimat, kemudian diikuti dengan tanda koma. Dilanjutkan dengan kalimat It is our turn to cook the dinner for the family today. Titik. Ini adalah giliran kita masak untuk makan malam untuk keluarga hari ini. Dan diikuti dengan kalimat We have a lot of eggs, a cabbage, carrot, salad, and tomatoes. We menggunakan huruf kapital ya. Kemudian kita menggunakan tanda koma setelah kata eggs, setelah kata cabbage, carrot, dan salad. Kemudian setelah kata tomatoes kita menggunakan tanda baca titik. Diikuti dengan kalimat What if we make fried rice and scrambled eggs? Nah, di sini kita tuliskan what menggunakan huruf kapital. Kemudian diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimat. Di akhir kalimat tersebut kita menggunakan tanda baca ya, karena itu merupakan kalimat tanya. Untuk yang nomor 7, di situ ada kalimat Grandma, we will have a party to thank God for our new house on Sunday. Will you stay with us for the whole weekend? Nah, bagaimana penulisan yang tepat dan peletakan tanda baca yang tepat untuk nomor 7 ini? Yaitu kita tuliskan grandma menggunakan huruf kapital di awal kalimat, kemudian diikuti dengan tanda koma. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya yaitu We will have a party to thank God for our new house on Sunday. Nah, di sini kita menggunakan huruf kapital pada kata God dan pada kata Sunday. Kita akan mengadakan pesta syukuran untuk rumah baru kita pada hari Minggu.
Kemudian diikuti dengan kalimat will you stay with us for the whole weekend? Will di sini kita menggunakan huruf kapital ya. Kemudian pada akhir kalimat diikuti dengan tanda tanya. Akankah kamu tinggal bersama kita selama akhir pekan? Untuk nomor 8 di situ ada kalimat Winda, I made a pudding last night. You should have some with. Your breakfast it's in the fridge. I put a lot of fruit in it. Nah, bagaimana penulisan dan peletakan tanda baca yang tepat untuk nomor 8 ini? Kita bisa tuliskan kalimat yang pertama yaitu Winda. Winda menggunakan huruf kapital di awal kalimat diikuti dengan tanda koma. Kemudian diikuti dengan kalimat I made a pudding last night. Titik ya. I menggunakan huruf kapital. Aku membuat puding tadi malam. Kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya yaitu you should have some with your breakfast. You menggunakan huruf kapital. Kemudian kita letakkan titik setelah kata breakfast. Kamu harus mencicipinya saat sarapan. Kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya yaitu it's in the fridge. It's ini menggunakan huruf kapital ya di awal kalimat diikuti dengan tanda titik setelah kata fridge. Aku meletakkannya di kulkas. Kemudian untuk kalimat berikutnya yaitu I put a lot of fruit in it. I menggunakan huruf kapital, kemudian kita letakkan tanda titik di akhir kalimat. Aku meletakkan banyak buah di dalam sana. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang short message dan penggunaan tanda baca serta huruf kapital yang tepat. Pada lembar reflecting, we will work in groups to reflect our learning. We will discuss what we have learned. Kita akan bekerja secara berkelompok untuk merefleksikan pembelajaran kita. Kita akan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari. Nah, di sini kita bisa tuliskan I know that I'm now learning to bla bla bla. Aku tahu bahwa aku belajar tentang, nah kita tadi belajar tentang apa? Kita belajar tentang write and understand short message and notice. Menuliskan dan mengerti apa itu tentang pesan pendek dan pemberitahuan. Kemudian, I know that a good message is bla 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 and bla bla bla. Aku tahu bahwa pesan yang baik itu adalah pesan yang, nah yang bagaimana yang baik itu? Yaitu short and clear. Singkat dan jelas. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang chapter 12 yang membahas tentang short message and notice. Nantikan part kedua dari chapter 12 di video saya yang berikutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.